Berarti bantuan sosial, pemerataan di level menengah bawah ya. Jadi bentuk bantuan sosial itu menjaga proteksi dapur dan rentan. Kan ada lapis masyarakat paling miskin, katakan 20% pertama, lalu 20% berikutnya begitu ya. Nah, yang 40% terbawah ini yang tampaknya harus terus-menerus diperhatikan, yang bantuan sosial itu harus tepat sasaran, lalu harus bisa meningkatkan kemampuan daya beli mereka begitu ya. Jadi bukan sekedar sedekah, tapi meningkatkan juga cara lapangan kerjanya kan, dan juga marketnya ya. Jadi pasar yang ada di Indonesia ini kan rentan gitu ya. Apa artinya rentan? Karena ketergantungan kita pada pasar luar negeri itu tinggi sekali. Jadi kalau kita apa yang menengah bawah ini terkena sedikit saja BBM itu harganya naik, maka otomatis kelompok menengah bawah kena. Minyak goreng harganya naik, itu yang jualan kaki lima apa namanya gorengan dan sebagainya kena gitu ya. Jadi UMKM ini yang menengah bawah ini rentan. Dalam arti lapangan kerja mereka sedikit saja ada gejolak harga, mereka yang terkena Mhm. duluan. Gitu. Karena tabungan terbatas, dan apalagi kalau mereka tadinya dari formal ke sektor informal kan di PHK ya. Jadi dan bentuk bisnisnya juga banyak mendorong mereka ke sektor informal. Contohnya digitalisasi, orang nggak perlu lagi pelayan toko karena retail sekarang belinya pakai internet gitu ya. Ya. Digitalisasi itu membawa kerusakan secara masif, dalam arti lapangan kerjanya bergeser gitu ya. Nah, ini yang perlu bantuan khusus gitu ya, untuk memperhatikan proses COVID itu mempercepat digitalisasi, dan itu creative disruption, artinya lapangan kerjanya berubah begitu ya. Dan mereka nggak siap untuk itu, yang menengah bawah ini kan mereka tidak gampang seperti menengah atas yang switch model bisnisnya gitu ya, dari dagang menjadi elektronik gitu kan. Nggak semua yang menengah bawah seperti itu, mereka kehilangan pasar ya. Jadi kita lihat retail itu berkurang berat ya, karena adanya digitalisasi dari perdagangan, mulai dari makanan, dari pakaian, dari apapun gitu. Dan ini menengah bawah gitu ya. Oke. Jadi Ada itulah gap disrupsi dari yang teknologi ya Bu, masih. imbas COVID-19. Bu, tapi kalau Ya, terkait dengan subsidi ini kan tentunya akan menambah anggaran juga bagi pemerintah. Tanggapan Anda seperti apa Bu di betul. tengah proses pemulihan ekonomi Indonesia saat ini? Ya, inilah uang yang terbatas dari pemerintah, yang anggaran social protection-nya sekitar 430 triliun, tapi anggaran subsidinya di tahun lalu itu 522 triliun begitu ya. Jadi menengah atas dibantu dengan subsidi BBM karena menengah atas lah yang punya mobil, punya motor begitu ya. Menengah bawah ini mungkin punya motor, mungkin juga hanya naik kendaraan umum atau tidak sama sekali. Jadi saya ingin mengatakan bahwa subsidi itu terlihat besar, tetapi sebetulnya kecil, dalam arti kalau dibandingkan yang menengah atas menikmati lebih banyak gitu ya bantuannya gitu. Nah, ini yang harus hati-hati ya. Jadi bagaimana meyakinkan bahwa dana yang terbatas, katakan 430 triliun untuk 40% terbawah tadi bantuan sosial, itu benar-benar tepat sasaran. Sementara kita harus menyisir yang anggaran subsidi seperti BBM tadi kan nggak tepat sasaran. Hmm. Karena diberikannya pada BBM-nya, kan yang menikmati yang lebih banyak punya mobil akan menikmati itu. Dan tentu aja ada argumen di situ ya, kenapa BBM-nya perlu disubsidi, tetapi kita harus lihat transportasi publik itu harus diperbaiki secara baik ya kalau ingin membantu yang miskin gitu ya. Kenapa? Karena kan mereka pakainya transportasi publik mungkin. Kenapa? Karena motor dan mobil itu bagi mereka yang mampu beli motor dan mobil gitu, dan itu menengah atas sudah. Ya, jadi hati-hati sekali kita melihat alokasi subsidi tadi yang menyebabkan gap-nya bisa justru membesar. Ya, artinya membesar itu tidak drastis, tetapi apa rentan ya. Jadi yang miskin tetap miskin terus, tapi yang kaya atau menengah atas bisa switch dengan cepat model bisnisnya. Ya, jadi itu dari sisi perdagangan dan retail. Yang satu lagi dari pendidikan ya, itu gap yang masif gitu ya. Jadi bantuan social protection itu kan ada yang sifatnya untuk konsumsi, ada yang untuk investasi. Nah, ini yang juga menyebabkan orang miskin biasanya sekolah di tempat yang tidak bagus. Jadi Mhm. jump ke arah yang lebih bagus susah untuk naik kelas dari apa lapangan kerja kesejahteraan. Jadi ada dua hal, ada yang jangka pendek, ada jangka panjang bentuk subsidinya. Nah, ini yang kita harus yakin ini benar-benar jatuh ke orang yang tepat. Mhm. Padahal kita tahu di lapangan gampang sekali itu data-data berbelok begitu. Jadi pengawasan juga walaupun katanya masif, tapi kita lihat begitu gampang dan rentang di lapangan itu memilih miskin dan kurang miskin, ya itu selisihnya dikit sekali. Ya sedikit. Jadi kita harus hati-hati dengan data, hati-hati dengan implementasi dan bahkan definisi dari kemiskinan. Ya, jadi Oke. itu yang menyebabkan inflasi itu ya merata, Mhm. tetapi kepada siapa dia terkena duluan gitu ya. Inflasi itu kan ada di sektor mana dan siapa yang terkena dan siapa yang menikmati.
gitu ya. Menikmati itu artinya dengan adanya inflasi dia malah untung, bukan buntung gitu. Ya, Jadi alokasi ada dua subsidi hal. ini menjadi harus perhatian ya Bu, supaya bisa tepat sasaran. Betul, Lalu tadi seperti yang Anda katakan betul. bahwa kebanyakan masyarakat kalangan menengah ke bawah ini terdisrupsi dengan era teknologi sehingga skill-skill yang mereka miliki ini tidak sesuai dengan Ya. kemampuan atau kualifikasi yang ada saat ini. Seperti apa Bu dampaknya terhadap perekonomian apalagi dengan masih terus meningkatnya gelombang PHK. Di satu sisi juga kenaikan suku bunga acuan ini masih cukup tinggi dirasakan kalangan masyarakat. Iya, kalau kita perhatikan gelombang PHK itu karena adanya perubahan model bisnis. Nah, ini yang bahaya. Berarti mereka yang ter-PHK karena tidak sesuai skill-nya, itu bantuannya harus cepat gitu ya. Indonesia tidak siap untuk itu. Di negara maju mereka punya training yang bisa switch langsung ke digitalisasi. Nah, Indonesia kan secara teknis digitalisasinya berjalan dengan baik kan, dalam arti sektor keuangan cepat sekali berubahnya. Tapi lapangan kerja itu dengan gampang mem-PHK begitu ya. Jadi kenapa mem-PHK? Karena skill yang tadinya dibutuhkan tidak dibutuhkan gitu ya. Jadi orang-orang inilah yang harusnya dibantu untuk masuk lagi ke lapangan kerja dengan model yang digitalisasi atau mereka diusahakan membuat bisnis sendiri ya. Jadi artinya startup baru bermodel digital tumbuh dari mereka yang di-PHK. Nah, tidak semua orang yang di-PHK tadi bisa membuat bisnis. Ya, jadi ini yang jadi persoalan kalau dia debur. Kalau dia menengah kan dia aman-aman saja, dia punya tabungan gitu ya. Jadi ada yang jangka panjang seperti ini, ada yang jangka pendek yang memang mereka mau tidak mau survive karena di PHK ya apa bantuan sosial yang bisa diberikan itu social assistance gitu ya. Tapi kalau untuk investment itu harus hati-hati sekali gitu ya tadi ke arah Mhm. skill ya. Nah, yang konsumsi ini yang dibantu dengan bansos. Tapi kalau kita lihat kan bansos sedikit ya bantuannya tuh hanya minimal sekali 600.000 itu cukup kelihatan besar. Tapi kalau untuk sebuah keluarga bertahan nggak cukup gitu ya. Jadi mereka tetap harus punya kerjaan itu hanya bantuan di atasnya gitu ya. Nah ini pun harus tepat sasaran. Jadi kita lihat ada model konsumsi, ada model investasi bantuan Ya. kepada rakyat miskin itu yang harus hati-hati. Nah sementara kita sadar yang di lapangan kerja tadi kan terkenanya menengah atas itu prakerja misalnya itu menengah sebetulnya bukan untuk yang miskin. Yang miskin ya dapatnya bansos bantuan sosial langsung ke keluarga itu atau investasi ya dalam bentuk model dulu keluarga harapan ya. Jadi artinya investasi untuk pendidikan. Nah, itu basic needs ya. Jadi ada dua model ini yang tampaknya harus hati-hati dilihat apakah bisa bantuan yang sifatnya mengubah proses bisnis kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan proses bisnis yang berubah itu yang belum kelihatan. Iya.